Ngeleng. Delapan tujuh. Ya, kita masuk bab baru tapi kita loncat dulu ke halaman 89. Ngeleng Baik. Kita akan bahas tentang al-mubtada dan khabar. Itu sudah direkam ya? Atas. Oh, baca ngadoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita akan coba buka ini halaman 89. Nah, hanya itu jumlah teh ya. Sekarang apa? Ya, siapa yang mau baca? Mik, mana mik? Di mana Mikna? Itu namanya di Jadi Siapa yang mau baca? Atau mapai? Atau ya sok yang ini yang mau baca coba siapa? Siapa? Baca saja, nanti saya yang menerjemahnya. Yuk, ya silakan. al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u huwal ismul ladzi natahaddatsu anhu wal khabaru huwal hadisul ladzi tatimmu bihil faidatu nahwu al-qamaru jamilun fafi hadhil jumlati ya. nuridu an natahaddasa anil qamari. Iya. Falabdul qamaru mubtada'u wa nuridu an naqula innahu jamilun. Falabdu jamilun khobarun. Iya, sip. Oke, sebentar ya biar PDF apa? Yang lain sih pakai aplikasi ini bisa coret-coret. Kalau PDF yang lain ya. Tapi kalau Durus Lugo tidak bisa coret-coret, jadi harus pakai fitur Zoom. Pakai Microsoft Edge bisa, Pak. Sok atuh pangieun. Pang download kan. Nanti saya minta aplikasinya. Sudah terhitung mungkin lebih dari 5 aplikasi saya download untuk pembaca PDF, gak bisa coret-coret. Untuk kitab Durus Lugo anehnya teh. Untuk kitab yang lain bisa PDF yang lain. Iya.
Wih, sulugohna. Nanti dibantu ya, biar tidak ribet harus pakai Zoom. Ini mohon kerjasamanya. Baik. PR buat Naba dan kawan-kawan. Baik, al-mubtada wal khobar. Berbicara tentang mubtada dan khobar, ini adalah jumlah ismiyah. Gitu saja ya. Jadi mubtada itu adalah susunan mubtada khobar itu adalah jumlah ismiyah. Ya, nanti kita bahas ya, termasuk nanti kita akan singgung bahasan yang kemarin. Al-mubtada huwal ismul ladzi natahaddatsu anhu. Kalau mubtada itu adalah isim yang kita ceritakan. Wal khobar, sementara khobar huwal hadisul ladzi tatimu bihil faidah. Sementara khobar itu adalah kalimat yang menjadi penyempurnanya. Jadi sederhananya mubtada itu adalah subjek. Kalau khobar itu predikat. Nah, gitu ya. Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesia disebut kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Jadi mubtada itu subjek, al-khobar itu adalah predikat. Di bahasa kitanya mubtada itu adalah isim yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan. Gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini mubtada itu yang diterangkan. Yang diterangkan. Kalau khobar yang menerangkan. Baik, kita punya contoh misalnya al-qamaru jamilun. Apa arti al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Wa fi hadhil jumlati nuridu an natahaddasa 'anil qamar. Dalam kalimat ini kita itu ingin membicarakan tentang apa? Bulan. Palabdul qamar mubtada. Maka lapad qamar itu adalah mubtada karena kita menceritakan tentang al-qamar. Jadi yang diterangkannya. Wa nuridu an naqula innahu jamil. Lalu kita ingin mengatakan kalau bulan itu indah. Maka kata al-jamil itu dia sebagai apa? Khobar. Paham semuanya? Baik. Dari Putra, berikan contoh mubtada khobar. Yang simpel saja misalnya al-ustadu jamilun diganti. Silakan yang lainnya sediakan stoknya. Mulai dari Putra, silakan. Bismillah. As-sayyaratu. Pakai alif lam ya awalnya ya. As-sayyaratu jamilatun. Saya Ridwan, silakan. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabir. Ya. Al-mal'abu wasi'un. Al-mal'abu wasi'. Ya. Al-qamisu wasihun. Al-qamisu wasih. Ya. Huwa ustadun. Huwa ustaz. Sahih. Kalau nama anak ustaz. Anak sa'akunul ustadan. Ya. Hiya jamilah. Al-qamaru kabirun. Entong al-qamar. Entong al-qamar tadi jadi Hiya mudarrisun. yang lain. Ibhas anil kalimatil ukhra. Hada mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ahsan. Ya. Al-masjidu Al-masjidu nazifun. khalas. Ibhas anil kalimah. Al-baitu nazifun. Hah? Al-baitu nazifun. Al-bait nadif. Yo. Al-babu sogirun. Al-bab saghir. Ya, zain. Al-mikwatu qadimun. Hah? Mikwat. Qadimah. 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 Qadimat. Ya, selesai. As-sayaratu jadidatun. As-sayyarah As-sayaratu ya. jadidah. Jadidah. Sahih. Baik. Entos atau Istamir. Putra, baca Putra. Mapainya dah ya mah tuh panjang. min ahkami al-mubtada'u. Mm-mm. Anwa'ul mubtada'a. I. I.
Nah, itu kejebak ya, bukan mubtada tapi mubtadai. Terus Al-mubtada'i imma ismun kalau di awal sharihun. jadi marfu lagi putra. Oh, Al-mubtada'u. Al-mubtada'u imma ismun sharihun wa imma masdarun muawwalun Iya. nahwu Allahu Rabbuna al-qira'atu mufidatun Mufidatun. al-julusu huna mamnu'un nahnu talabun Tol, mana ya? Tol. tulabun wa antasumu khairul lakum wa ta'fu aqrabu littaqwa. Ya, sip. Nah, ada lanjutannya ya. Al-mubtada wal khobar marfu'ani. Mubtada dan khobar itu harus marfu. Oke ya. Nah, min ahkamil mubtada, di antara, ini minnya tab'idiyah, jadi sebagian ya. Di antara hukum-hukum mengenai mubtada. Jadi mubtada itu ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya, ada syarat-syarat satu isim bisa disebut mubtada atau bisa lolos dari mubtada. Ya. Baik. Pertama kita akan bahas dari segi jenisnya. Anwa'ul mubtada. Jenis mubtada cuma ada dua. Al-mubtada imma ismun sharihun wa imma masdar muawwal. Jadi mubtada itu bisa isim sharih, bisa masdar muawwal. Ini mohon dipetakan ya. Bisa isim sharih, bisa masdar muawwal. Kemarin apa sharih itu? Di sini tidak dijelaskan lagi. Jelas, isimnya jelas. Kalau masdar muawwal? Kemarin di video, di video. Apa? Fi'il mudhari yang diawali oleh an. Ini bahasa sederhananya ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Baik, contoh misalnya yang isim sharih. Allahu Rabbuna. Mana mubtadanya? Allah. Lafad Allah. Allah. Hanya Allah mubtada. Makanya buku-buku Irabul Quran, kitab-kitab Irabul Quran, Allahu lafdzul jalalah. Ya. Allahu lafdzul jalalah, nama agung. Nah ini jelas ya, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita. Al-qira'atu mufidatun. Mana al-qira'ah mufidah? Bacaan itu bermanfaat. Al-julusu huna mamnu'un. Artinya? Duduk di sini dilarang atau dilarang duduk di sini. Nahnu tullabun. Kami adalah, lihat contohnya. Ini semuanya mubtada. Allahu lafadnya adalah mubtada. Al-qira'atu mubtada. Al-julusu mubtada. Nahnu mubtada. Jenisnya isim sharih. Mafhum ya? Nah, sementara yang kedua adalah masdar muawwal. Kita lihat di sini wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini wa antasumu adalah masdar muawwal. Pertanyaannya, apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'il? Jawabannya jumlah ismiyah. Ini ya, sudah kita pelajari kemarin. Wang ta'fu aqrabu li taqwa. Memaafkan kalian itu, memaafkannya kalian itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wang ta'fu itu adalah mubtada. Nah, kalau lafaz Allah, al-qira'ah, al-julus, nahnu itu semuanya mubtada. Nah, nanti kalau misalnya isimnya yang mabni, kalau misalnya yang mu'rab, contoh misalnya al-qira'atu mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah. Kalau nahnu bagaimana i'rabnya nahnu? Nahnu sebutkan dulu jenisnya. Nahnu dhamirun munfasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Jadi kalau yang mabni harus pakai istilah fi mahalli. Nah, ini contohnya wang tasumu. Coba i'rabnya gimana? An harful masdariyah mabni ala sukun. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadzfun nun wal jumlatul masdariyah fi mahali raf'in mubtada. Atau begini, wal jumlatu min an wal fi'il mudhari fi mahali raf'in mubtada.
Gitu ya. Para ahli nahwu mengatakan kalau misalnya seorang itu dia baca Al-Qur'an, dikatakan syarat paham pertama kalinya, dikatakan paham syarat pertama kalinya harus bisa mengi'rab. Bukan menerjemah, tapi apa? I'rab. Kalau i'rabnya betul, terjemahnya betul. Karena sekarang banyak yang bisa menerjemahkan, banyak kan sekarang yang bisa menerjemahkan, tapi tidak bisa meng-i'rab. Gitu ya. Dan i'rab itu tidak usah dipelajari menurut saya pribadi. Itu nanti natural hasil dari teman-teman paham nahwu shorof. Begitu ya. Nah, itu pengalaman saya. Saya pun belajar i'rab setelah bisa baca kitab. Setelah selesai Al-Muyassar jilid 1, 2, 3, Tasrif Ahasan, baru bisa mengi'rab. Oh, ternyata begini sendiri. Dengan bangganya waktu itu saya belajar bawa kitab Jurumiyah sebelum sama Ustadz Husna ke salah satu Ustadz, saya ingin belajar i'rab. Saya bawa kitab Jurumiyah. Kata guru tersebut, selesaikan kitab ini terlebih dahulu, kemudian sholafnya hafalkan, baru nanti bisa mengi'rab. Dan betul ternyata, alhamdulillah. Ya. Bahkan bisa mengi'rab mufassal, istilahnya itu detail menyebutkannya. Ya. Kalau yang lain kan mungkin misalnya seperti ini, al-qira'atu mubtada marfu bidammah. Ya. Kalau kita pakai yang mufassal, buka teman-teman kalau mau belajar i'rab buka kitab ini ya, al-i'rab al-mufassal. Al-mufassal. Karena kita terbatas di Baitul Mukhlisin ini waktunya, ya, jadi teman-teman silakan baca sendiri. Al-i'rab al-mufassal li juz amma. Karangan Muhammad Makkawi. Wajib teman-teman beli di Shopee 150.000. Itu i'rab juz 30. Karena juz 30 itu tipisnya. Ini mah ketika diirabkan Kang Ahmad itu tebalnya 2 kali lipat dari Quran. Segini loh. Saya punya kitabnya yang hijau. Yang cetakan terbaru yang hijau. Ya, setahu saya waktu saya beli itu harganya 130. Dulu 2020-an. Pas Covid saya beli. Nah, itu beli itu untuk mengirab itu enak. Itu khusus juz 30 dan enaknya membahas nahwu dulu dari awalnya. Bagaimana cara mengirab ya? Itu murah 120.000 kalau tidak salah, 120 130 saya beli. Kalau naik saya tidak tanggung jawab ya. Oke. Di Shopee juga ada. Oke. Jadi gitu ya. Itu kalau mau mengirab lebih detail baca kitab itu Al-I'rab Al-Mufassal. Mufassal itu artinya rinci. I'rab yang rinci ya untuk juz amma. Dibahas juga balaghahnya segalanya. Luar biasa. Karangan Dr. Muhammad Makkawi. Di YouTube banyak halakohnya ya. Tonton sama antum di YouTube itu banyak halakohnya. Masih muda sudah dokter dari Mesir. Enak kalau ini bahasanya mudah dipahami. Baik, itu yang pertama. Jadi jenis mubtada cuma 2. Pertama apa? Sorih. Yang kedua masdar muawwal. Kalau sorih jelas, kalau masdar muawwal terdiri dari an dan fi'il mudhari. Gitu ya. Baik. Sekarang yang kedua, silakan Sa Ridwan dibaca. Mapai ya, mapai. Yuk. Ta'riful mubtada'i wa tankiruhu. Iya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amsilatil atiyati al-mubtada'u tahtahu khutun. Iya. Terus dibaca. Muhammadun Rasulullahi. Iya. Ana mudarisun. Iya. Hadza masjidun. Iya. Alladzi Ya'budu ghairallahi musyrikun. Iya. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Miftahul jannati sholatu. Sip. Syukran. Baik, ini teman-teman kita hiraukan dulu khobarnya ya. Kita sedang membahas apa? Mubtada. Jadi kenapa Ustaz tadi tidak dibahas i'rab dari
mufidatun, mamnuun, tulab. Karena kita fokusnya sedang membahas mubtada terlebih dahulu. Baik, sekarang kita bahas tentang ta'riful mubtada wa tankiruhu. Apa artinya coba? Wes, betul ya Putra. Memakrifahkan mubtada dan menakirohkannya. Memakrifahkan mubtada dan nakirohkan. Berarti mubtada itu ada dua jenisnya itu ya. Bisa ma'rifah, bisa nakirah. Tetapi hukum asalnya adalah ma'rifah. Kita lihat di sini ya. Fokus. Al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Pada asalnya mubtada itu selalu berbentuk apa? Ma'rifah. Jadi kalau misalnya bukan ma'rifah, bisa dipastikan untuk sementara itu bukan mubtada. Karena nggak mungkin mubtada itu nakirah. Kecuali nanti di bawah ya. Contohnya al-mubtada tahta khattun. Mubtada itu yang bergaris. Oke, di sini kita lihat ya, Muhammadun Rasulullah. Apa artinya? Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini Muhammad itu adalah ma'rifah. Jenisnya apa? Alam. Sudah kita pelajari pembahasan tentang isim ma'rifah ya. Setiap isim alam itu ma'rifah. Ana mudarrisun. Ana ma'rifah, mubtada. Berarti mubtada. Jenisnya apa? Domir. Semua domir itu ma'rifah. Hadza masjidun. Hadza mubtada. Jenisnya apa? Ma'rifahnya? Isyarah. Alladzi ya'budu ghairallahi musyrik. Yang menyembah selain Allah adalah orang musyrik. Alladzi di sana mubtada, ma'rifah. Jenis ma'rifahnya? Ismun mausulun. Betul ya? Al-Qur'anu kitabullahi. Apa ma'rifahnya ini? Istilahnya muhalla bi'al. Al-muhalla bi'al. Yang ditempati al. Miftahul jannati as-shalah. Ini ma'rifah. Jenis ma'rifahnya apa? Mudhof ila ma'rifah. Ya. Mudhof ila ma'rifah. Alhamdulillah saya sudah sediakan nanti praktek. Bukan sudah sebetulnya ya. Sebagian sudah saya tulis. Latihan khusus mubtada khobar yang ada dalam Al-Quran. Jadi nanti contoh-contohnya, kalau di sini contoh-contohnya campur, kalau nanti saya sediakan contoh-contohnya Al-Quran. Jadi nanti kiroah untuk hari Senin itu diganti dengan latihan mubtada dan khobar. Tapi nanti filenya akan saya kirim besok. Gitu ya. Jadi nanti cari mubtada biar lebih terasa kalau sudah praktek ke Al-Quran. Baik ya. Jadi pertama hukum asal jenis mubtada itu isim sharih, yang kedua apa? Masdar muawwal. Yang kedua hukum mubtada itu pada asalnya apa? Ma'rifah. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kapan mubtada nakirah. Silakan Ustaz Ahmad. Wa qad yakunul mubtada'u nakiratan bisyurutin minha. Iya. An yakunal khabaru shibha jumlatin al muradu bi shibhil jumlati. Az-zarfu wal jarru wal majruru. Wa an yataqaddama 'ala al mubtada'i. Iya. Nahwu indana sayyaratun huna sayyaratun mubtada'un waz-zarfu inda khabarun. Iya. Li akhun huna akhun mubtada'un wal jaru wal majrurun li khabarun. Ya, sip, cukup dulu. Sekarang kita akan bahas kapan mubtada nakirah. Oke. Wa qad yakunu, ada qad masuk ke yakunu itu artinya terkadang. Ya. Terkadang yang namanya mubtada itu nakirah dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, an yakunal khobaru shibha jumlatin. Si khobarnya itu harus sibhu jumlah. Yang dimaksud dengan sibul jumlah ad-dzarf wal jar wal majrur. Dzaraf dan jar dan majrur. Wa an yataqaddama 'alal mubtada'i, dan si khobarnya itu mendahului mubtada. Jadi khobar dulu yang sibhu jumlah, baru kemudian mubtada. Nah, mubtadanya boleh nakirah. Contoh misalnya di sini, indana sayyaratun. Kita lihat di sini. Indana sayyaratun. Kita punya mobil. Mana mubtadanya? Sayyaratun misalnya mubtada. Mana khobarnya? Indana. Di sini kenapa si mubtadanya nakirah? Jawabannya
Karena khobarnya sibhu jumlah yaitu indana dan dia terletak di awal. Kalau misalnya si mubtadanya diawalkan, tidak bisa sayaratun indana, nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Nah contoh misalnya begini ya. Al-ustadzu fil maktabah misalnya. Fil maktabati. Nah ini mubtadanya harus ma'rifah karena terletak di awal. Seandainya misalnya fil maktabatinya diawalkan, fil maktabati misalnya. Fil maktabati apa? Ustadz. Bukan wajib tapi boleh. Jadi boleh begini, fil maktabati al ustadzu itu mubtadanya al ustadzu. Boleh juga fil maktabati ustadzun. Boleh. Fi qulubihim maradun. Nah, maradun itu adalah mubtada. Fi qulubihim maradun. Asalnya al maradu fi qulubihim. Gitu ya. Mafhum ya? Jadi kalau ditanya fi qulubihim maradun, mubtadanya adalah marad. Kenapa boleh nakirah? Karena khobarnya sibhu jumlah yaitu fi qulubihim jar majrur dan dia terletak di awal. Seandainya misalnya mubtadanya diawalkan tidak bisa, maradun fi qulubihim nggak bisa. Begitu ya. Baik. Contoh yang lain misalnya li akhun, saya punya saudara. Nah, ini jar majrur yaitu li, lam dan ya mutakalim, kemudian akhun. Kalau diawalkan al akhu li. Nah, di sini mubtadanya boleh nakirah ya. Yang kedua, silahkan akhi Murang. B an yakunal mubtada ismul ismus istifhamin wasmaul istifhamu nakiratun. Ya. Nahwu ma bika hunasmul istifhamu ma mubtadaun wal jaru wal majrur bika khobarun. Terus Man maridun hunasmul istifhamu man istifhami istifhami mubtadaun wa maridun khobarun. Kam taliban fi fasli hunasmul istifhami kam mubtadaun wa fil fasli khobarun. Iya, sip. Nah, jadi yang pertama mubtada boleh nakirah kalau misalnya tadi khobarnya itu syibhu jumlah dan terletak di awal. Yang kedua yang diperbolehkan si mubtadanya itu nakirah kalau si mubtadanya itu adalah isim istifham. Nah, saya sebutkan ya. An yakuna mubtada'u isma istifham. Kalau misalnya mubtadanya itu isim istifham. Wa asmaul istifham nakiratun. Semua isim istifham itu nakirah. Semua adawatul istifham itu adalah isim kecuali hal dan hamzah. Hal dan hamzah. Hal dan hamzah. Oke. Ini adalah huruf. Nah, sisanya itu adalah isim. Berarti isim itu semuanya adalah nakirah. Bisa dijadikan sebagai mubtada. Contoh misalnya ya, mabika. Ini jumlah ismnya jumlah fi'liyah. Mabika. Hah? Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Nah, isimnya itu adalah mubtada. Karena apa? Istifham. Jadi ma di sana adalah mubtada, kemudian bikanya itu adalah khobar. Ma, bagaimana mengirabnya ma? Ma ismu istifhamin mabni ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada. Itu. Fi mahali raf'in mubtada. Jadi ma di sana adalah mubtada. Kaifa haluk misalnya. Ada yang tiba-tiba ngajak ngobrol ke kita. Kaifa haluk ya Ustaz? Kaifa a'rib? Sebelum kita jawab. Coba kaifa i'rabkan ya. Ada yang apa? Ya. Ada yang nanya misalnya ke Putra ya. Ada yang petantang-petenteng misalnya ngomongnya pakai bahasa Arab. Nanya. Kaifa haluk ya akhi misalnya kata Putra. Kaifa a'rib qabla an ujib hada soal.
I'rabkan dulu sebelum saya jawab pertanyaan ini. Ulang-ulang tuh. Gitu. Misalnya saya menyerah misalnya ya. Saya menyerah, coba untuk Putra i'rabkan. Nah, itu Putra harus bisa. Ya meskipun bagus ya kalau ada yang ngajak ngobrol ke kita bahasa Arab itu bagus responnya. Gitu ya. Jadi kaifa itu ada kaifa hal ya akhi misalnya. Atau mata safarta ila Jakarta misalnya. Kapan Anda pergi ke Jakarta? Matanya itu mubtada, jumlah ismiyah. Ya. Baik ya. Nah, kita lihat di sini ma bika ini sudah man maridun kan? Siapa yang sakit? Nah, mannya itu adalah mubtada. Mannya adalah mubtada. Jadi man ismu istifhamin mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ya. Kam taliban fil fasli. Nah, kamnya itu adalah mubtada. Kabarnya mana nanti? Belum kita bahas. Ya, kam sualan kam soalan laka misalnya berapa pertanyaan yang Anda punya. Atau kam soalan ladaika. Kamnya itu adalah mubtada. Okay. Baik. Berikutnya sekarang tartibul mubtada wal khobari, urutan mubtada dan khobar. Siapa? Silakan Naba. Tartibul mubtada'i wal khobari. Al aslu ayyataqaddamal mubtada'u alal khobari nahu anta mudarrisun wa yajuzu aksuhu nahu amudarrisun anta. Iya, siap. Lanjut. Wa yajibu an yataqaddamal mubtada'u idza kana ismu istifhamin. Nahu ma bika man maridun. Wa yajibu an yataqaddamal khabaru idza kana ismu istifhamin. Nahu masmuka kaifa hal. Ya, lalu tadi saya salah ya untuk kaifa ya. Untuk kaifa saja yang salah. Baik. Tartibul mubtada wal khobari, urutan mubtada dan khobar. Al aslu an yataqaddamal mubtada walal khobar. Pada asalnya mubtada selalu mendahului khobar. Jadi mubtada dulu baru khobar. Contohnya anta mudarisun. Antanya itu mubtada. Wa yajuzu aksuhu, tetapi boleh sebaliknya. Berarti khobar dulu baru mubtada. Amudarisun anta. Nah. Gitu ya. Baik. Berikutnya, yajibu an yataqaddamal mubtada'u idza kana isma istifhamin. Wajib bahasanya ya. Mendahulukan mubtada apabila si mubtadanya itu isim istifham. Jadi ma bika tidak bisa, bika ma enggak bisa. Ma bika, ada apa denganmu? Album Bintang di Surga. Belum lahir Putra juga ya, 2004 itu. Putra lahir tahun 2005. 1 tahun sebelum album Bintang di Surga launching. Awalnya tahun 2002 itu album 2000 malam ya, berapa? Apa? Dulu tuh 2000 malam ya. Album kompilasi. Mabika, ada apa? Ada apa denganmu? Coba nyanyikan Akhi Ahmad. Ada apa denganmu? Mabika, ada apa denganmu? Nah, maknya itu adalah mubtada. Jadi ini wajib diawalkan si mubtadanya kalau misalnya dia itu isim istifham. Jadi tidak bisa bika mak. Nah, ini nggak bisa dibalikan. Kalau yang tadi amudarisun anta itu masih bisa dibalikan. Man maridun, siapa yang sakit. Tapi aneh, coba lihat yang bawahnya. Yajib an yataqaddamal khabaru idza kana istifhamin. Wajib mendahulukan khabar apabila isimnya itu istifham. Bertolak belakang kan dengan yang tadi ya. Makanya dua nana wajib. Pertama coba lihat, wajib mubtadanya didahulukan apabila isim istifham. Yang kedua juga sama, wajib khabarnya didahulukan apabila isim istifham. Siapa yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa? Di sini tidak disebutkan lagi, harusnya ada keterangan setelahnya.
Coba aja baca, gak ada bedanya itu. Ya. Nah. Nah, yang pertama, yajib an yataqaddama mubtada'u idza kana istifhamin. Wajib mendahulukan mubtada apabila si mubtadanya itu isim istifham. Wajib itu kalau khobarnya jar majrur. Wajib itu kalau jar majrur. Nah ini ya. Tapi yang kedua begini. Wajib mendahulukan khobar kalimatnya apabila isimnya itu istifham. Apabila si khobarnya itu apa? Istifham. Wajib mendahulukan khobar apabila si khobarnya itu istifham. Jadi mak di sini tidak dijadikan mubtada tapi apa? Khobar. Berarti mubtadanya mana? Ismuka. Nah, yang pertama berarti kesimpulannya gini. Si mubtadanya itu berbentuk isim istifham, itu harus diawalkan kalau khobarnya jar majrur. Tapi kalau misalnya si mubtadanya itu, nah kalau di sini tidak ada jar majrur, susunannya mudhof ilaih. Nah mudhof ilaih itulah yang dijadikan sebagai mubtada. Tidak bisa ismuka ma, nggak bisa. Paham tidak? Saya ulangi lagi ya. Jadi mubtada itu boleh diawalkan kalau misalnya dia itu isim istifham dan khobarnya harus ada catatan, dan khobarnya jar majrur. Kalau ini khobar harus lebih didahulukan kalau dia berbentuk isim istifham. Kalau mubtadanya mudhof ilaih, gitu harus dikasih catatan. Kalau mubtadanya mudhof ilaih. Nanti di praktek ya biar lebih terasa. Liar tuh diajar mubtada, liarnya, nah itu saya namanya kaopat hadbul mubtada, dibuang mubtada ya. Buang saja lah mubtadanya ya. Silakan akhi Rizki. Hadbul mubtada'u. Ya. Yazuzu hadbul mubtada'i idza ulima. Iya. Taqulu lisa ili anismik hamidun ay ismi hamidun. Iya. Man ahkamul khabari. Hah? Mana ya? Khabari. Oh, lanjut. Yang mana sekarang? Yang mana bawahnya lagi kan? Yang bawahnya. Oke, sip. Ya, sip. Baik, saya paham. Okay. Saya paham, teman-teman tidak usah marah apalagi menjarah rumah saya. Oh ya, informasi rumah saya sekarang pindah ke Soreang ya. Jadi saya yang paling jauh ya daripada Kang Ihsan sekarang. Asalnya saya yang paling jauh di Banjaran. 2 bulan kemarin saya dekat di sini di Sukamulya, di tempat yang kemarin nikah. Pindah lagi sekarang ke Soreang, daerah Ciluncan, paling jauh. Oke. Baik. Hadful mubtada'i, dibuang mubtada. Kan liarnya diajar mubtada, atau saya buang. Yajuzu hadful mubtada'i idza ulima. Diperbolehkan, bahasanya bukan wajib, tong gara-gara antum liar dibuang sama. Diperbolehkan di mubtada itu dibuang apabila sudah diketahui. Taqulu lisa'il anismik. Anda berkata kepada penanya mengenai tentang namamu. Hamidun. Kita bilang gini ya. Hamidun. Asalnya adalah ismi Hamidun. Nah mubtadanya dibuang yaitu ismi. Jadi ada yang bertanya kepada saya misalnya ya, Mas muka ya Ustadz. Nah, saya bilang Firman. Nah, itu Firman itu adalah khobar. Asalnya ismi Firman. Tapi tong tiba-tiba saya bilang Firman tanpa ada berita sebelumnya, tanpa ada pertanyaan sebelumnya, nggak bisa. Ya, gitu ya. Oke.
Nah sekarang hadful khobar. Alhamdulillah segala dipicen. Hadful khobar. Ya juzu hadful khobar idza ulima. Boleh membuang khobar kalau dia sudah diketahui. Contohnya kita bilang anak liman yas'al bagi orang yang bertanya man fahimun. Man fahimun mannya kan mubtada ya. Man fahimun siapa yang paham? Saya bilang anak. Tidak bisa kita mengatakan ana fahimun, ana mubtada, fahimun khobar. Bisa juga kita mengatakan anak, khobarnya dibuang. Iya, anak manrobuka. Putra kata putra ditaruh. Manrobuka. Putra bilang apa? Putra boleh bilang menjawab Robi Allah. Boleh putra mengatakan Allah. Beda teman. Nah, nanti ditanya putra sama malaikat. Nah, begitu hadful mubtada. Atau nanti pertanyaan pertama, man rabbuka? Tanya sama putra. Ini mannya mausul atau istifham? Cek malaikatnya kayak ulang terus kena tuh. Ya, tamu. Kan liarnya udah saja dua-duanya buang. Hadful mubtada wal khobar ma'an. Membuang mubtada dan khobar secara bersamaan. Alhamdulillah. Ya juzu hadful mubtada wal khobar ma'an idza ulima panjang. Musana ya. Diperbolehkan membuang mubtada dan khobar kalau keduanya sudah diketahui. Fatakulu na'am. Idza su'ilta atau libun anta jawabnya na'am. Jadi na'am asalnya ana talibun gitu. Jadi nanti putar ditanya oleh malaikat man rabbuka? Man rabbuka? Na'am. Ayo salah tanya pertanyaannya salah. Misalnya putra ditanya oleh seseorang misalnya. Anta ustadun? Apakah Anda ustad? Putra boleh mengatakan na'am ana ustadun, boleh mengatakan na'am. Gitu ya. Alhamdulillah mubtada selesai. Sip, ada pertanyaan? Kalau tidak kita masuk ke khobar. Ya, tafadhol. Mengenai itu yang mubtada itu bisa akhirnya tadi. Indana sayyarah gitu. Tadi boleh juga as-sayyaratu Indana boleh. Apakah ini merujuk kepada kebiasaan ataukah ada makna yang berbeda? Ada makna yang berbeda. Ada makna. Nanti dibalaghah. Ya, nanti dibalaghah pemasan musnad dan musnad ilaih. Nanti ya, nanti. Intinya kalau misalnya di awal sesuatu yang diawalkan itulah yang menjadi topik penekanannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi apa? Ladaina misalnya atau ingdana sayaratun. Yang menjadi penekanannya itu bukan mobilnya, tapi kepemilikannya, status kepemilikan. Tapi kalau misalnya as-sayaratu ingdana bukan kepemilikannya yang jadi penekanannya, tapi jenis mobilnya, fisik mobilnya. Buka kitab namanya Ma'ani Nahwi karangan Profesor As-Samiri 4 jilid. Itu ngebahas nahwu, apa urutan susunan semuanya dibahas. Apa bedanya lam, apa bedanya la, apa bedanya lan nanti ketika konteks kalimat. Jadi kitab-kitab itu menunggu teman-teman semua untuk dibaca. Ya, maka Oh Ustaz saya hafalannya buruk. Goreng abi koslet, abi teh hafalan Ustaz ingatanna koslet. Tidak bisa mungkin tidak bisa untuk menguasai kitab-kitab itu atau membaca kitab-kitab itu. Karena mudah untuk Untuk lupa. Jawabannya apa? Kata Dr. Zakir Naik, tidak ada hafalan jelek atau baik atau buruk atau koslet atau istimewa. Gak ada hafalan yang seperti itu. Yang ada adalah hafalan yang dilatih dan hafalan yang tidak dilatih. Nah gitu ya. Dak ditakdirkan misalnya hafalan bagus tapi tidak dilatih, koslet teh. Jadi tidak ada istilah hafalan buruk, hafalan jelek itu enggak ada. Istilah jelek buruk itu dalam jarh ta'dil ketika teman-teman belajar ilmu hadis untuk
memilah milih mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu, itu dikenal dengan istilah jarah ta'dil. Nanti dibahas si fulan hafalannya jelek. Si fulan hafalannya misalnya harus ditinggal suka keliru ya dengan hafalan yang lain. Tapi teman-teman perlu diketahui, hafalan jelek dalam ilmu hadis itu ketika si ulama tersebut atau orang tersebut sudah hafal ribuan hadis ketuker. Kalau kita wajar. Ya, di zaman kita wajar kalau hafal ribuan hadis, banyak yang ketuker wajar. Wajar. Al-kafirun wae. Jadi wajar, tapi di zaman itu tradisi di zaman Imam Al-Bukhari ya, yang imam hadis itu, tradisinya itu memang selektif. Jadi hafalannya itu Imam Bukhari saja kan, saya menyusun Sahih Al-Bukhari itu dari 300.000 hadis yang saya hafalkan. 300.000 hadis itu 100.000 hadis yang sahih yang saya hafalkan dan 200.000 hadis dhaif yang saya hafalkan. Sanad berikut matan. Nah, kenapa Imam Bukhari seperti itu? Banyak belajar, serius belajarnya. Tadi tidak ada hafalan yang jelek dan buruk, yang ada adalah yang dilatih dan tidak dilatih, gitu ya. Maka teman-teman mudah-mudahan harus bisa menjadi orang yang latihan terus untuk memanfaatkan hafalan teman-teman ya. Oke, di antaranya adalah pembahasan mubtada dan khobar ini. Kalau tidak diulang-ulang susah nanti, ya. Maka harus dicatat, harus diingat. Dicatat dan diingat. Kalau misalnya kita lupa, ada catatan enak. Tapi bagaimana kalau catatannya hilang? Ya, maka harus diingat dan harus dihafalkan ya, dan harus dipahami. Baik, selesai. Kita ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya, sisanya saya yang baca. Mohon maaf yang belum, nanti mungkin besok kita baca bagi yang belum ya. Sekarang mengenai khobar. Perhatikan. Min ahkamil khobar, di antara hukum-hukum khobar. Jadi nanti harus diingat-ingat ya, tadi ketentuan mubtada apa saja, urutannya, jenisnya, ma'rifah nakirahnya. Jangan mengingat pokoknya mubtada boleh dibuang, jangan seperti itu ya. Apa tadi belajar apa Putra? Oh, belajar mubtada. Apa mubtada itu? Boleh dibuang. Anwaul khobar, jenis-jenis khobar. Khobar itu ada yang mufrad, ada yang jumlah. Mufrad di sini bukan mufrad musanna jama'. Yang dimaksud mufrad di sini itu laisa jumlatan. Dia itu bukan apa? Jumlah. Bisa ismiyah, bisa fi'liyah ya, atau sibuh jumlah, pokoknya dia itu bukan jumlah. Itu namanya mufrad. Contohnya gini. Al-khobar mufrad contohnya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cerminan dari mu'min yang lainnya. Mubtadanya mana? Al-mu'min. Khobarnya mir'atu. Nah, mir'atu di sini adalah jenis khobar yang mufrad, artinya dia bukan jumlah. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khobar jumlah. Di sini contohnya ini ya, membingungkan ya, tapi gak apa-apa. Nanti kita bikin contoh yang lain. Sekarang kita akan bahas khobar yang berbentuk jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Contohnya misalnya al-mudiru masmuhu. Kepala sekolah itu siapa namanya? Mana mubtadanya? Al-mudiru. Mana khobarnya? Masmuhu. Untuk lebih memudahkan begini. Contoh misalnya ya. Saya contohkan misalnya di sini ya. Al-ustadzu baituhu misalnya. Baituhu jadidun. Baituhu. Zaujatuhu. Zaujatuhu apa? Jamilatun. Kemudian nanti ada naat berikutnya bebas namanya kumahamud. Baik, coba kita lihat di sini ya. Al-ustadzu di sana adalah mubtada. Jenisnya isim sharih, betul? Baik, coba lihat di sini. Zaujatuhu jamilatun. Ini mubtada khobar lagi. Jadi zaujatuhu itu adalah mubtada. Jamilatun di sini khobar. Tapi jamilatun itu khobar dari zaujatuhu.
Bukan ustadznya yang Jamilah itu, tapi apa? Istrinya. Dari mana kita tahu? Anak Basri. Nah, seperti yang sedang berbunga-bunga. Jamilah. Baik, coba lihat di sini ya. Jadi zaujatuhu jamilatun. Zaujatu di sana mubtada, jamilatun khobar. Ini kan jumlah ismiyah, betul? Nah, jumlah ismiyah ini dia sebagai khobar dari mubtada ini. Jadi inilah yang disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Gitu ya. Al-ustadu zaujatuhu jamilatun. Nah, zaujatuhu jamilatun itu adalah khobar jumlah ismiyah dari mubtada al-ustadu. Mafhum ya? Mafhum. Baik, berikutnya. Ada khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Ini contohnya. Wallahu khalaqakum. Mana mubtadanya? Lafad Allah. Nah, khalaqa ini fi'il madi. Kum itu maf'ul bihnya. Ini kan jumlah fi'liyah, betul ya? Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini dia sebagai khobar dari mubtada lafad Allah. Betul ya? Oke. Sip. Nah, yang terakhir ada khobar namanya khobar syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu jar majrur ya atau dhorof. Contohnya al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Ya, surga itu di bawah sayatan pedang. Ini apa ungkapan Khalid ya? Ini, kalau tidak salah ini adalah ungkapan Khalid ibn Walid. Al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Tapi Khalid itu semua perang dia ikut, tidak ada satupun absen dia dari peperangan, tapi dia wafatnya itu di atas kasur. Disebutkan dalam riwayat itu Khalid itu setiap beberapa senti itu bekas sayatan pedang. Itu Khalid bin Walid. Ya. Jadi hobinya itu perang, tapi dalam biografinya ini bukan merendahkan ya. Biografinya itu saking dia sibuknya berperang, Khalid itu hafalannya dari Ad-Duha sampai Anas. Dari riwayat yang menyampaikan seperti itu. Dari Ad-Duha sampai Anas. Kata Khalid, syaghalani ala jihad. Karena jihad itu telah membuat saya sibuk. Jadi kalau baca Quran, tahajud itu Khalid dari Ad-Duha sampai Anas saja. Sama seperti karena Khalid itu sibuk perang. Jadi malamnya dia tidurnya sebentar. Meskipun tidurnya sebentar, dia tetap tahajud harus memperhatikan pasukannya. Jadi teman-teman boleh hafalannya dari Ad-Duha sampai Anas kalau perang. Dan disebutkan Khalid itu perangnya, ini yang ada di zaman Rasul saja ya. Belum nanti dia jadi panglima militer di zaman Abu Bakar, nanti dipecat di zaman Umar. Di zaman Rasul saja, ya Rasul perang itu dari 54 sampai 63 itu perangnya Rasul itu kalau di rata-rata 4 bulan sekali. Jadi Khalid itu 4 bulan sekali harus menyiapkan segala, harus melatih segala macam. Khalid. Ya. Belum nanti di zaman Abu Bakar lebih banyak lagi perangnya ketimbang di zaman Nabi. Jadi al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Ya, surga itu di bawah sayatan pedang. Nah, mana mubtadanya? Al-jannatu. Khabarnya tahta dhilalis suyuf. Ini jenisnya dorof dorof makan ya, tahta itu ya. 4 ya. Kemudian alhamdulillah. Alhamdu di sana dia sebagai mubtada, lillahi jar majrur dia sebagai khobar. Nah, sekarang alhamdulillah asli. Alhamdulillah. Baik, besok kita akan bahas tentang poin terakhir, yaitu membahas tentang mutabaqatu
Mutabaqatuhu lil mubtada, kesesuaian mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu harus sama kesesuaiannya dari segi mufrad, musanna, jama dan mudzakkar serta muannasnya. Oke? Insya Allah besok kita akan selesaikan dan langsung praktek ke teks. Mafhum mubtada khobar? Oke, pembahasan mubtada dan khobar dicukupkan sampai bab ini saja. Di bab seterusnya tidak akan membahas mubtada khobar lagi. Jadi langsung perang. Nanti di bab setelahnya itu langsung perang. Langsung bab 12. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mafhum semuanya? Alhamdulillah. Antum fahimuna? Jawabnya na'am. Nah, mubtada khobarnya dibuang. Kalian semuanya paham? Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.